Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arhamana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta isinya. Di antaranya adalah manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, untuk mengatur ekosistem kelanjutan dunia ini hatta yaumi yub'atsun, sampai hari di mana kita dibangkitkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kita mutakalon berita BMKG bahwa saji Acehnya mau puncaknya ke musim kemarau. Dari tanggal 17 baru yang 75 derajat sampai 57 derajat, cukup panas. Bahkan saya kemarin baru dulu jauh bulan undangan Pak PJ buat izin, jadi di lungahnya kering airnya, sebagian sumur sudah kering. Jadi tengok berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah memberikan hujan ya. Karena memang wahana hujan kayak bawa kaya, kembali kaya tengok Yahudi akan mengalaminya sakit teriknya matahari lawani itu akan bisa menyebabkan juga penyakit kulit dan sebagainya. Makanya merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang kalau memang maksiat di muka bumi, ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, mungkin kalau bukan asbab ada binatang yang melata karena dosanya anak Adam, maka Allah tak jatuhkan lagi hujan. Ya, apa maksudnya? Jadi ini mantonglah kebun ilmu kemudian mana, maka waktu salat istisqa minta hujan kan, riuba kami kan. Artinya bisa jadi bukan doa manusia lagi istighfar, karena kasihan Allah lah kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masuk ke materi kita ada guru yang mulianya, wa min ta'dhimil ilmi wa ta'dhimil muallim. Iban tanya ada mulia ilmu dan ta'dhimul muallim. Jadi ilmu sangat dekat dengan pengajar. Maksudnya ulama atau murid lah. Jadi ilmu dekat. Kiban kedudukan ilmu dan murid. Ile ubit ile katanya memang tak lewat kontrol ke murid yang tahu kiban dari jauh ini memang kalau dalam dunia hari ini dengan pendidikan formal ini sudah mengikis akhlak, ini akhlak. Maka kalau berkaitan dengan dalam dunia pendidikan hari ini itu bukan ilmunya yang bermasalah,
Maka Nabi bilang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan di dunia ini memang untuk memperbaiki akhlak. Karena waktu itu kalau beliau itu, memang kalau ilmu yang jadi meruang lewat virtual. Jadi umpamanya ada dosen yang di Jepang atau di Amerika, di Eropa, saya umpamanya kita duduk itu tak namanya dengan Zoom yang tidak meruang. Jadi ilmu bisa ditransfer. Tapi akhlaknya, hanya akhlak. Hanya dalam konsep orang mentransfer akhlak. Maka belum tentu anak tengku itu jadi juga tengku. Belum tentu. Tapi kalau anaknya dokter, kemudian ayahnya dokter, ibunya dokter, anaknya jadi dokter. Tapi kalau akhlak nggak ada. Jangan akhlak nggak ada. Hampir tidak ada. Kenapa saya sampaikan itu? Karena memang akhlak ini memang harus mujahadah yang besar. Dari benci, dari golahi ke berdoa ini. Wujud anak yang saleh dan saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ini. Berdoa betul-betul Allah supaya bumi anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ada dari doa pun sampai lahir dari bibit ke gubernur. ومن تعظيم العلم وتعظيم المعلم قال علي كرم الله وجهه. Berkata Ali bin Abi Thalib, ya, karamallahu wajhahu, ana abdun, saya hamba budak. Man 'allamani harfan wahidan, orang yang menolong tikra huruf dan ilmu. Wa insya ba'a, kalau dia mau boleh dijual saya. Wa insya a'taqa, wa insya istaraqa, kalau dia mau boleh membebaskan saya, dan jika dia mau boleh juga tetap menjadikan saya sebagai budak. Artinya begitu Imam Ali menghormati orang yang penuh dan ilmu. Nah, kemudian waqad unshidtu fi dzalika wa ra'aitu ahaqqul haqqul muallim wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamah li ta'limi harfin wahidin 1000 dirham. Jadi ngarang kita menyampaikan telah disandungkan sebuah syair tentang Iban Ahmad Ibnu. Beliau mengatakan, saya melihat lebih hak, sesuatu yang hak adalah hak dari gue. Maka harus dijaga oleh setiap orang Islam. Maka disebut wa aujabahu hifdan ala kulli muslimin, ala kulli, setiap. Artinya tiap orang perlu jaga hak ini. Kemudian laqad haqqa yuhda ilaihi karamah, boleh. Yang kakak berhak bagi dia memberi hadiah. Hadiah bahasa di Arab kan ini hadiah. Jadi hadiah, upah misalnya. Li ta'limi harfin wahidin 1000 dirham. Ya. Kalau dia mengajar, ya istilahnya memberi kepada guru untuk setiap satu huruf yang diajarkan 1000 dirham, lebih berhak. Karena memang pentingnya ilmu. Ta'zim ilmi, karena memang penting kan. Maka waktu kita itu ingin apa? Orang bisa menjualnya bakzila. Nuan cik tengok zaman, waktu kejuk dia apa? Yang berpulau, yang lu waktu dia berjawab, waktu lu bun di dia mau berkata dia cek. Lalunya dia dulu Jawa ni, Jawa di Mungkin, yang 20 orang.
digantak merah. Itulah kira-kira menghabiskan pada untuk anak ini menjadi anak yang saleh dan salihah. Jadi lagi ya. Jadi hanya klik tengok ke anak buat tentang ilmu. Anak tengok berwajib dia, anak tengok buat atau ledo atau badu. Ya. Ini yang betul-betul tajuk abud atau tajuk diguna yang apa namanya dibantu. Bahkan dalam agama ada snif bagi dia. Urba talabil ilmi, karena ada hadis man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Kalau dianggap bahagian dia fi sabilillah. Maka nah, kenapa? Karena pentingnya ilmu. Mengurus kehana penting ilmu. Nabi SAW waktu dalam peperangan, waktu yang ditawan perang apa yang dilakukan oleh Nabi? Gehei guru-guru yang ketawanan dan imbalan iukuno anak-anak Islam yang terdahulu. Mengenal kehana penting ilmu. Nah, kemudian bahkan dalam kitab yang begah mana ta'lim disebutkan satu huruf sampai 1000 dirham boleh dibayar. Begitu artinya pentingnya ilmu ini. Wa in fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Sedangkan sungguh orang-orang yang mengajarkan kamu huruf tentang yang kamu butuhkan dalam urusan agama, maka dia bapakmu dalam agama. Mana orang yang timbuno tentang agama, itu dia bapakmu dalam urusan agama. Nah, kemudian kana ustadzuna Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu qala masyayikhuna man arada an yakuna ibnuhu aliman yanbaghi an yura'iya al-gharba'a min al-fuqaha wa yukrimahu wa yu'azzimahu wa yu'tihi syai'an fa in lam yakun ibnuhu aliman yakun hafiduhu aliman. Ini beliau mengatakan guru kami Syekh Imam Sadaduddin Asy-Syairazi berkata, Syekh kami berkata, katanya apa? Barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka hormatilah gurunya, murid. Hormatilah kalau di sini orang-orang yang musafir, orang yang menuntut ilmu, ini yang menuntut ilmunya musafir. Yang Imam Syafi'i di Gaza, menuntut ilmu ke Syam, pergi ke Syam, pergi ke Baghdad. Baghdad, Imam Syafi'i. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi anak kita seorang ulama, sampai orang yang menuntut ilmu harus hargai dia. Dan kemudian juga guna apa namanya orang musafir yang menuntut ilmu ini menjadi kehabisan bekal. Yang bagi kita untuk membantu orang itu. Maka dalam Islam sendiri ada senang bagi orang yang musafir. Ada senang bagi orang musafir. Musafir dalam keadaan apa namanya menuntut ilmu atau musafir dalam keadaan kebajikan atau dalam keadaan maksiat. Nah, kemudian wa yukrimuhu, memuliakannya, wa yu'azzimahu. Ya, mu'azzimahum artinya mengagungkan, memuliakan. Wa yu'tihim syai'a, memberi dia sesuatu. Fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Ketahuilah kalau enggak anaknya hari ini, anak kita jadi seorang alim, suatu saat boleh jadi akan jadi cucu kita menjadi orang yang alim. Memang mutabakin logika hanya ada mau standar. Maka dia beliau muhal alim tengok alim, tapi Allah beri nanti cucunya menjadi orang alim. Dan ini ulama ini, ulama raya ini praktekkan.
berhubungan cucu dia bantu, kemudian cucu dia jadi orang alim. Kemudian wa min tawqir muallim alla yamshi amamahu. Adab kita belajar dalam kitab ni mengaji kadang-kadang kemudian standar lawinyo pula sekolah formal je payahnya. Bahkan dalam payahnya nyo kadang-kadang ada di pesantren. Kalau ada memang satu dua memang ada ya, kalau bukan fisik ni. La yamshi amamahu. Tidur murid hanjit jak lega gure. Artinya mendahulukan gure. Yo tayo kalau tajak dalam gure. Nyan hanjit muridnya mendahulukan gure. Jangan lagi. Ni berono. Wala yajlis makanahu, tidak duduk di depan gure dulu. Hanya duduk di depan gure dulu. Iban kita pegang hanjit duduk. Wala pemaji kau tayo mau jaman dia ada yang mana depan satu dah pemaji dia tengku duduk berono bak mejanya nya bak meja hanya tahu gitu. Bak meja hanya tahu gitu. Bahkan tayo tandanya pemajinya gure itu. Hanya tahu gitu. Atau sejadahnya hanya tahu aja. Untuk memuliakan ilmunya. Mengilu payah nak hidup kita yo hidup dulu kan. Wala yabtadil kalam inda illa biizni. Jadi dalam pemaji tengok tak buka apa tidak boleh dia bercakap di pegang apa kecuali dengan izinnya. Izin dia untuk silakan. Ya, mana dia pegang apa. Juga tidak boleh melebihi pemajinya. Jadi tidak boleh bercakap ya memulai kalam kecuali biizni, kecuali ada izin ya silakan saya buatnya yang takdim. Tapi kalau memaji di tempat-tempat formal di kampus atau di mana tempat-tempat itu hanya ahli memaji belum silakan bertanya kan kehadirannya dia kawai dah yang ini kan dan dianggap itu siswa aktif. Tapi menurut dalam Islam itu diajarkan sopan santun. Sehingga nanti dia jadi pemimpin santun dia. Dia pegang hamba dia santun. Kalau anak kita bicara dengan ayahnya santun. Dia tidak mendahului ayahnya. Dia kadang-kadang ayah babi berhaba anu ka putih belah ke ibadah. Nangguh ibadahnya jual argumen ke ayahnya agak. Kalau ayah tengok pemaji urus cari particular lagi, tengok hanya particular tu. Hanya ada tadi tengok tadi dulu tamat SPU hanya ada jadi kadang berani tak particular lagi ke banyak. Hotel ni ibadah lah ayah banyak belum tunjuk sekolah dulu hanya lagi pemikirannya ayah kolot dah ke pemikiran ni. Dan itu tidak ada akhlak dan itu terjadi uronyo. Terjadi hari ini. Padahal dia itu marwah orang tuanya. Dia harus hargai bahwasanya dia berhasil boleh jadi air mata orang tuanya dan keringat rakyatnya. Ini kalau kita pegang dengan cara yang sopan, muka biru ahli urus baru kita pegang apa yang itu. Yo ayah dun buat ni dia mungkin mau jadi praktek kadang-kadang bisa jadi delegate di bidang ilmu lagi ni. Contohnya hidup dia kering lagi ni cara berdiri. Mungkin gelengu dah ya. Ni kejap gula. Kejap gula kan banyak gelengu. Tapi kalau umpamanya tak pegah kolon madu benci kecewa. Madu benci kecewa kerana memang tidak ada sopan dan adab. Kan begini ini yang paling hekon dulu adab dan sopan santun. Jikalau orang-orang umpamanya yang dua kampung adatnya sopan kemudian yang pasti dihargai oleh orang ramai. Kalau dia walaupun ilmunya besar, kalau adabnya tidak ada, itu orang tidak dihargai. Di mana-mana memang laginya dia memang ke beda kendali dia memang di tempat-tempat orang itu demikian. Kemudian wala yuksirul kalam indahu, tidak memperbanyak bicara di panggung dia. Ini sudah apa?
Karena nguhana ada jaga bergahaba di murid, yang kadang-kadang murid melebihi sehingga berbicara bahasa-bahasa yang tidak patut didengar oleh guru. Yang penting dah. Mengapa dengan tamuno, nah ada nana ni boleh tamayang melebihi. Tengok ni kaji. Kon memangnya naluri manusiawi je, ada pugah. Selama kita masih mengajar dia. Ya. Kalau bercanda boleh, tetapi dengan masih dalam koridor kayak Nabi bercanda wajib hidup. Apa contoh Nabi bercanda? Ngoti doa bercanda ini. Kila Nabi la yadkhulul jannata al-ujuza. Kayak Nabi tidak masuk surga orang yang tua bangga, tua. Jadi gemoy ya Nabi tu kalau ada mau surga lu kat tua bukan ada cocok dalam surga kira-kira. Nah, kata dia, ya, ketawa dan senyum. Bukan Nabi. Tidak ada orang yang tua di surga, semuanya muda dalam surga. Surga apa namanya? Nabi bercanda dalam keadaan sopan, santun. Kemudian Nabi juga dalam keadaan hana kulit. Tayo bercandanya tulis, tapi orang itu Nabi dia. Dalam canda Nabi tidak pernah Nabi berdusta. Ya. Kemudian la yas'a syai'an 'inda malatihi wa yura'i waqta. Tidak berbicara atau bertanya, tidak bertanya kalau keadaan guru dalam keadaan lelah. Itu dia memang guru umpamanya guru neo di kampus sudah di pak banyak kita jangan lelah istilahnya dalam uji pelajaran beri lelah kahit dah. Yang sopan santun murid itu tidak bertanya. Tak perlu bertanya. Karena kenapa? Beliau pun menjawab dengan lelah karena dah. Yang guru jaga. Tapi kalau tengok ada jaga umpamanya hidup umpamanya keadaan formal lagi mungkin yang kapayah. Kapayah di apa namanya dijaga sampai keadaan. Kemudian wala yaduqal baba bal yasbiru hatta yakhruj. Anjung ada itu berolah tidak keluar masuk rumah, tidak mengetuk rumah dulu. Ada getuk rumah boleh, tidak mengetuk. Tapi menunggu dia sampai keluar rumahnya. Cukup penting dah dia. Tidak mengetuk rumah bolehnya perlu dia dalam taklim tidak mengetuk karena mungkin lagi istirahat. Jika orang ini mengetuk orang ini kan gedung gepret tapi orang yang demi. Mungkin lagi istirahat. Kemudian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fal hasil annahu yatlubu ridahu wa yajtanib sukhtahu wa يمتثل أمره في غير معصية الله تعالى ولا طاعة للمخلوق في المعصية الخالق ومن توقيره توقير أولاده ومن يتعلق به. وكان أستاذ الشيخ إسلام برهان الدين صاحب الهداية يحكى أن واحدا من كبار أئمة بخارى كان يجلس مجلس الدرس وكان يقوم في خلال الدرس أحيانا وسألوا عنه ويقول إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة فإذا رأيت أقوم له تعظيما لأستاذي. Nanti di Bukhara ngobrol ulama ngobrol dalam sebuah majlis. Kemudian beliau berdiri, tiba-tiba berdiri. Karena ada anak-anak yang bermain di kebun, di kala-kala dan berdiri. Sehingga ditanya oleh kawan-kawannya yang lain, 5 tahun, kenapa kau berdiri? Maka kejelakannya, aku berdiri untuk menghormati anak kecil yang lagi main. Dia jawabnya, anak kecil yang bermain kok ya tak ada. Ini maka bukan Tidra Ustaz ya. Bukan aku menghormati ayahnya yang telah mengajariku. Ayahnya yang punya ilmu, anaknya ngomel, gubernur saja.
gedung ya, gedung rumah untuk menghormati ayahnya karena anaknya lagi bermain. Ya, ini anu tabu sit tabu hanatu tayo ko hanatu ya di yang bruno ne ada mungkin tidak ada ya kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tutup ini sedikit di masalah ta'lim. Saya juga bawa kitab ini untuk apa? Untuk memperkaya kita. Jadi malaikat itu mencatat kebaikan kita. Kapan malaikat itu mencatat? Ini perlu cik walaupun singkat menyampaikan. Muwakiluna bil arham. Malaikat ada yang tugasnya mewakili Allah itu pada alam kandungan. Untuk bala alam kandungan kita. Ini makanya penting bagi orang Islam untuk mengetahuinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra bin nutfah sanatani wa arba'una lailatan ba'atsallahu ilaihi malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahbaha wa 'idamaha thumma qala ya rab adzakar unsa." Jadi wate nutfah janin ya sudah usianya kira-kira 42 malam. Sebutkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dalam alam kandungan bil arham. Ya. Untuk apa? Fasawwaraha, untuk menyempurnakannya, wa khalaqa sam'aha, untuk menyempurnakan pendengarannya, wa basaraha, penglihatannya, kemudian wa jildaha, kulitnya, wa lahmaha, daging-dagingnya, wa idamaha, dan tulang belulangnya. Summa qala, kemudian malaikat berkata, ya Rabb azakar am unsa. Nah, inilah hak Allah. Bukan oleh malaikat, Allah, ya Allah, ini dalam rahim ini azakar am unsa, laki-laki atau perempuan. Maka dia jawab wayak fayuqda rabbaka ma syaa. Kemudian Allah memutuskan sesuai keinginan Allah. Ini laki-laki, ini perempuan. Allah putuskan. Wayaktub Malik summa yaqulu ya rab ajaluhu. Ajalnya ya Allah. Jadi kena urun pembagi tayang ajal itu hak Allah. Maka kalau tayang kita perhatikan, na urun sehat meninggal, na urun sakit meninggal, na urun kamu tun sakit ada meninggal, na urun yang atom sakit 3 sakit meninggal. Maka ajal itu hak Allah. Jadi hanjit takut dia dalam lima tauhid, nyan umpamanya tak kerjanya pun takut ke mati, nya hanjit dalam lima tauhid. Dalam tauhid dah boleh. Jadi dalam ilmu tauhid, kalau sakit itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu juga ujian. Allah gugurkan, rontokkan dosa kita dengan sakit. Dengan sakit. Jika orang yang sakit le bersyukur pada Allah. Tapi orang yang sakit hanya bersyukurnya kan dia keliru. Orang sakit dia tapi waktu sehat ni rumahnya lumpuh dia baju. Kadang-kadang tua Tuhan. Waktu pun sakit dia. Ya Allah, ni pun boleh sakit ni Allah. Ya Allah bersehat dulu ya Allah. Mau sehat dulu jadi ibadah. Padahal waktu dia boleh hanya je ibadah. Tapi menagih janji dalam hatinya untuk terikat roh Tuhan. Maka kita pulih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaqulu rabbaka ma syaa wa yaktub malik thumma yaqulu ya rabb rizquhu. Rezekinya Allah. Maka di urus walaupun tinggi ilmu dia hanya kaya sih. Karena rezeki itu Allah. Kalau umpamanya kaya itu pada ilmu, maka sungguh ulama seperti Imam Syafi'i lah yang paling kaya.
Sungguhlah ulama-ulama besar yang paling kaya. Kalau rezeki itu pada tenaga, maka ulun tukang bangunanlah yang paling kaya. Karena rezeki ini hak Allah, maka ulun hana tamat SD kaya raya. Hak Allah, cara Allah beda-beda. Ada yang berusaha, ada yang sekarang tu kira hana depan tamat SMP. Yang mengajar di perusahaannya siapa? Orang-orang yang S1, S2, S3 yang mengajar di perusahaannya. Kenapa? Karena rezeki itu hak Allah, bukan hak daripada makhluk. Maka rezeki itu sudah tertakar. Tip rezeki drone ngolurnya yang berbeda-beda. Kata takar, kamu tahu. Maka dalam hadis, tidak mati seseorang kalau belum sempurna rezekinya. Tidak mati seorang belum sempurna rezeki. Karena kaitan sekali rezeki dengan mati. Maka waktu tengok umpama contoh, jatah tengok umpama ji Allah mau tapajuh umpama ji telah mudip dalam usia tengok umpama ji 50 tahun, umpama ji tertuh boh sabri umpama. Goh truk lom tertuh boh sabri tinggal 1 kilo ni belum mati orang itu. Belum sampai ajalnya, karena rezeki dengan ajal sangat terkait. Kemudian duduk kaya urut, jika ada duduk kaya urut yang dimasukkan dalam perutnya kan satu piring nasi. Keadaan yang luar biasa, hana yang urut yang dipeluk yang kaya ada lah. Malah orang yang kaya lah yang sedikit makan di jom. Orang kampung yang dia punya muka, tengok juga ada kerja, dia ada punya muda. Jika ladang bertanya aja apa kalau ni tengkunya nanti, lu lanjut linya, tiang je, kata tak ada orang. Kata ya, na ukur dan tengkunya, go kerapai, go malu aja, dia lemah aja aku. Kata tak ada orang. Orang kaya baju, hanya baju. Berarti rezeki itu milik kita. Itulah makanya saya bilang kalau rezekinya haji ya, maka cukup banyak orang banyak uangnya, uang saja banyak, tapi makan semuanya nggak bisa lagi. Nah yang didoakan dalam berapa ni, gemuk yang masuk tu, kalau iri dia cemburu, belum cemburu, kalau kepulung pengen kerana agaknya, hanjur lepas tu tak pulih tak. Tak apa aja baju ni. Kalau awak lupa je baju. Hanya baju ni doktor ke hanya ni suntik le tapi suntik. Ada ke baju suntik ni gemuk ya. Oi mata je gemuk. Ya, maka kaya ni sehat bu tu. Ni paling kaya orang sehat. Muhana sehat. Napa dah buat? Tak mengajar hai. Tajak Allah hai. Tak baju hai. Ci pemaji tengok kaya ada takit tu macam padahal ibu dia orang tengok Aceh kau metumpajan dah kalau orang Aceh dermawan waktu ini orang takit yang dah berapa dah berbuah padahal orang takit hai macam ni waktu tehaknya dah berapa dia yang orang dah tehak dah tehaknya waktu kata takit dia orang takit berapa ya kenya apa kalau naik apa ni udah tehaknya artinya apa jadi ya rezeki itu memang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Mau habis ni sikit lagi. Fayuqda rabbaka ma syaa wa yaktub ma la wa summa yakhluq bisahifah fi yadihi fala yazidu ala ma umira wa la yanqus. Kemudian malaikat keluarlah dengan membawa catatan tadi, tidak pernah malaikat kurangi satu pun. Satu geser pun. Umumnya ditetapkan Allah usianya 60 tahun. Kemudian digeser 1 hari, tidak ada. Sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani lah tadi. Yang kali kesepakatan dan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala pada usia manusia 42 malam dalam kandungan. Demikian jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan punya makna dan mu'idah pada kesempatan ini. Mungkin ada 1-2 yang bertanya boleh, tapi kalau enggak ada kita tutup. Kiban. Ada.
Ada ibu boleh. Fadhal. Saya mau tanya begini, tadi kan tentang akhlak. Iya. Karena selama ini kita lihat baik di lembaga pendidikan atau budaya, kadang-kadang anak yang pulang dari daya kan lebih parah sekarang. Iya. Akhlaknya. Kenapa memang di daya itu tidak diajarin itu bagaimana beradab dengan orang tuanya, bagaimana berbicara dengan orang tuanya. Tapi sampai ini kadang-kadang dia membantah kita. Nah, dia tidak menyalur ilmu yang ada, kadang-kadang dia tidak dipergunakan. Seolah-olah belajar hanya di daya. Tidak perlu belajar. Ini kok bisa seperti ini? Apa di sana nggak diajarkan bahwa kalau kita pulang orang tua beradab, bermasyarakat, bersosial, akhirnya kan hidup ini ada perlu sikap sosial, perlu ritualnya. Kan banyak terjadi saya lihat itu. Ini mengapa itu? Karena kan kalau Ustaz kalau anda ya, kenapa begini orang yang pulang dari daya kenapa lebih dia lebih beradab daripada yang lain? Itu yang saya ingin. Makasih Pak pertanyaannya. Betul, ini kadang-kadang banyak laporan juga seperti itu. Betul ya Pak pertanyaannya. Jadi saya jawab begini. Yang pertama, orang tuanya lah. Maka dalam hadisnya, hadis ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu dilahir dalam keadaan suci, tidak dosa dia. Fa wa abawahu yuhawidanihi wa yunasranihi. Ayah kedua orang tuanya lah yang bawa dia Yahudi, Nasrani dan ini. Ini hadis ini melekat dengan pengaruh besar orang tua. Nah, kadang terjadi itu lagi tayobah. Adab sudah diajarkan dalam agama. Belum punya keturunan sudah berdoa kepada Allah. Tahajud sudah jadi anak yang saleh atau saleh. Begitu berhubungan badan ada doanya. Sebelum sperma masuk ke dalam rahim atau vagina ibunya. Ya, kalau kita lihat terus, sesudah sampai kita doakan lagi dalam kandungan. Ibunya mendoakan, ya ini maknanya ngobrol goda ini atau golek dalamnya tu dia baca-baca doa. Itu juga diajarkan. Maka menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, kemudian masuklah ke pesantren dengan latar belakang orang yang berbeda-beda, dari urunci yang berbeda-beda. Di pesantren juga dengan santri yang banyak, harus diurus yang banyak. Nah kemudian dengan akhlak yang berbeda-beda, pesantren berdirilah dengan gure, dengan sekian, mengajarlah adab dan etika, mengajarlah akhlak. Umpamanya di pesantren ditanya, Ustaz, ana lu mau ibadah unda. Di pesantren hana gure yang purno bala unda. Tapi kok iwo malah ada. Ustaz, di pesantren ni lu umpamanya kerja kayak main game kok tunduk. Di pesantren ni di HP. Tahu purno di HP. Celah untuk maksiat itu, syaitan itu masuk di kala ada kesempatan. Kenapa terjadi pelanggaran di rumah? Karena banyak kesempatan. Iman HP runci hanya demi kontrol, kalau TV runci hanya demi kontrol, memimpi pakai wan hanya kontrol. Nah, maka caranya menulis. Menulis. Saya punya anak saya pulang, saya tulis. Ini adik tugas mati lampu listrik. Kakak jam sekian mati cipiring. Ini tulis. Jadi ini sapu, sehingga dia tidak ada waktu untuk keluar. Ini waktu ini waktu ini, sehingga nanti ada waktu ini waktu belajar, ini waktu baca Quran yang kita atur. Nah, kenapa ini terjadi? Membapakan ustaz kemudian wadah kaiwo jika batu kamuno kapule. Nah, di pesantren sudah dijaga dengan maksimal, tapi kan kemampuan pesantren. Nah, tetapi kemudian pengaruhlah lingkungan. Hari ini Pak,
di mana ngomong dalam mungkin Profesor Jul lebih pahamnya. Awamilut tarbiyah, apa namanya ini, lingkungan belajar. Itu yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah sekolah. Yang paling pengaruh lingkungan. Lingkunganlah yang paling pengaruh. Yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal. Kalau di sekolah sudah pendidikan formal dari jam 7 sampai jam 1 sudah ada guru dan sebagainya. Tetapi begitu keluar sekolah, dia pulang ke rumah dari jam 1 sampai pagi hari itu dia bersama kawannya. Bukan bersama ayahnya. Ayahnya kerja. Ayahnya kerja. Ibunya juga apa namanya? Nah, ibu yang kerja lah. Maka terjadilah tadi bukan salah anak. Maka ingat kata Bang Napi. Lu ingat walaupun Napi zaman iklannya. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah pesan Napi. Maka lu kala contoh ni lebih kepada tanyo yang harus punya andil peran. Sebetulnya semakin banyak umat tengok batu, semakin tor yang Tuhan dan doa berubah. Yang teguran Allah untuk tengok, kan? Teguran Allah semakin anak tengok pemuaji berkembang, dan dia tahu dengan Tuhan dan doa ya Allah berubah anak lu, bujikan anak yang soleh. Mungkin ada dosa-dosa lu ditegur anak lu ya Allah. Lu sibuk selamanya lu kerja. Lun goyah na lu peduli kan mungkin karena dosa lu ditegur anak lu supaya lu baik sibuk li benda wate untuk anak betul lu itu kan teguran Allah kita ambil, tapi Allah tidak menegur dengan langsung tapi menegur lewat anak. Betapa orang banyak hari ini berubah sebab anak. Mana anak ini terpukul dah lu anak lu kan terpukul dah ipoh lega karena terpukul. Dan kai pukul lah tidak terpukul. Tapi waktu kena anak dipukul tak orang ni lo. Lundro ada lundro. Kedro ada lundro. Jihad duduk anak lo. Seperti itu kejadian. Allah menegur sesuatu kadang-kadang untuk menegur kita, Allah tegur lewat anak kita, bisa jadi dia tegur lewat isteri kita. Laksana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikala Allah ini kemudian diuji lewat anaknya, diuji lewat istrinya, kemudian masuk kepada Nabi Ibrahim itu sendiri. Kinya apa? Kinya yang jilnya. Silakan. Lain dalam muhana. Ibu-ibu ada? Habis. Ya syukuran. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.